Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 1. Kami akan melakukan percobaan mengenai uji makanan. Untuk itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Landasan teori uji makanan adalah cara mengetahui kandungan suatu bahan penting. Dilakukan uji zat-zat makanan terhadap berbagai bahan makanan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi zat-zat makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dengan mengelompokkan sesuai dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Alat dan bahan menguji zat makanan yaitu tabung reaksi bakar gelas, plat tetes, lumpung dan alu, botol semprot, kaki 3 dan kawat kasa, pembakar spiritus, tisu, spatula, penjepit, margarin, terigu, tempe, dan pisang. Langkah pertama, kita panaskan air dalam beker gelas untuk uji glukosa dan gula prereduksi. Lalu kita memberi label pada setiap alat uji yang akan kita gunakan agar sampel yang akan kita uji tidak tertukar. Untuk plat tetes akan kita gunakan 2 uji, yaitu uji protein dan uji karbohidrat pati atau amilum. Kemudian kita tempelkan pada tabung yang berisi reagen yaitu Lugol, Biuret, dan Benedict. Kemudian kita tempelkan pada tabung reaksi untuk uji glukosa. Langkah selanjutnya adalah kita membuat ekstrak dari sampel makanan yang akan kita uji. Pertama, kita akan membuat ekstrak dari pisang dengan menghaluskan sampel menggunakan lumpang dan alu dan menambahkan sedikit air. Setelah didapatkan ekstrak, langkah selanjutnya adalah tempatkan ekstrak di dalam plat tetes, masing-masing 2 spatula untuk uji protein dan karbohidrat pati. Lalu untuk uji glukosa, ekstrak ditempatkan pada tabung reaksi kira-kira 2 mili. Dan tempatkan 10 spatula atau 2 mili ekstrak sampel untuk uji gula prereduksi. Kemudian teteskan ekstrak sampel pada kertas buram untuk uji kualitatif lemak. Selanjutnya kita buat ekstrak pada sampel yang kedua, yaitu sampel tempe. Langkah kerja membuat ekstraknya pun sama, yaitu dengan menghaluskan sampel tempe, kemudian kita beri sedikit air. Setelah didapatkan ekstrak, langkah selanjutnya adalah kita tempatkan masing-masing 2-3 spatula ekstrak ke dalam plat tetes untuk uji protein dan uji karbohidrat pati. Dan tempatkan 10 spatula atau kurang lebih 2 ml ekstrak sampel pada tabung reaksi untuk uji gula prereduksi. Lalu teteskan ekstrak sampai pada kertas buram untuk uji kualitatif lemak. Selanjutnya kita akan membuat ekstrak dari tepung atau larutan tepung. Masukkan sedikit tepung pada lumpung dan masukkan sedikit air, kemudian aduk dengan menggunakan spatula atau alu. Kemudian ekstrak tepung dimasukkan pada plat tetes untuk uji protein dan uji karbohidrat pati. Dan ditempatkan pada tabung reaksi untuk uji gula prereduksi. Kemudian teteskan ekstrak sampel pada kertas buram untuk uji kualitatif lemak. Nah, langkah selanjutnya untuk sampel margarin, kita masukkan sampel margarin ke dalam tabung reaksi, kemudian kita panaskan di atas api bunset, dan ketika sampel margarin sudah mencair, kita tempatkan pada plat tetes untuk uji protein dan karbohidrat pati. Dan tempelkan juga sampel margarin untuk uji kualitatif lemak pada kertas buram. Karena semua ekstrak sampel yang kita uji kualitatif lemak sudah kita teteskan pada kertas buram, maka langkah selanjutnya kita keringkan dengan cara dijemur atau dikering anginkan. Dan sisa margarin yang kita gunakan untuk uji kualitatif lemak juga
kita gunakan untuk uji gula pereduksi. Nah, untuk ekstrak sampel yang berada di tabung reaksi yang akan kita uji gula pereduksinya, langkah selanjutnya adalah kita teteskan 10 tetes reagen Benedict, kemudian kita homogenkan dengan cara membentur-benturkan tabung reaksi pada telapak tangan. Ini adalah warna larutan ekstrak yang telah ditambahkan dengan reagen Benedict dan dihomogenkan. Dapat dilihat bahwa warna 3 larutan sampel yaitu tepung, tempe, dan pisang berwarna biru, sedangkan pada sampel margarin reagen tidak menyatu dengan sampel margarin. Setelah kalian mengamati warna sebelum dipanaskan, langkah selanjutnya adalah sampel yang sudah diberi reagen dipanaskan di atas pemanas air. Kemudian kita amati warna setelah dipanaskan. Sambil menunggu pemanasan pada uji gula pereduksi, kita akan menguji protein dan karbohidrat patih pada sampel. Pengamatan yang akan kita lakukan adalah jika uji protein kemudian jika ditetesi larutan biuret terjadi perubahan warna menjadi ungu, maka sampel positif mengandung protein dan ujung uji karbohidrat patih setelah sampel ditetesi dengan larutan Lugol. Maka terjadi perubahan warna menjadi ungu kehitaman, maka sampel positif mengandung karbohidrat patih. Kemudian ini adalah proses pemanasan sampel yang akan diuji gula pereduksi. Di sini dapat kalian amati perubahan warna sampel selama proses pemanasan sampel. Yang positif mengandung gula pereduksi setelah proses pemanasan akan berubah menjadi warna hijau, kuning, atau merah hitam, atau memiliki endapan merah bata. Ini adalah hasil dan uji gula pereduksi. Setelah proses pemanasan dapat dilihat bahwa pada sampel margarin reagen pemanasan tidak berubah warna. Kemudian sampel tepung dan tempe terjadi perubahan dari biru menjadi ungu, dan pada sampel pisang terjadi perubahan warna dari biru menjadi kuning. Karena sampel yang positif mengandung gula pereduksi setelah dipanaskan akan berubah menjadi warna hijau atau kuning atau merah bata, maka sampel pisanglah yang mengandung gula pereduksi karena setelah pemanasan terjadi perubahan warna menjadi warna kuning. Perubahan warna tersebut dikarenakan adanya reaksi antara monoksikerida dan gula pereduksi dengan ion tembaga pada reagen Benedict. Reaksi tersebut menghasilkan karbohidrat dan tembaga oksida yang berwarna hijau atau kuning atau merah bata tergantung banyaknya monoksikerida atau gula pereduksi yang terkandung di dalam sampel. Hasil hijau menandakan sedikit, kemudian kuning artinya sedang, merah bata artinya banyak. Pada sampel yang kita uji, sampel yang positif berubah warna menjadi kuning, artinya sampel tersebut mengandung monosakarida dalam jumlah sedang. Selanjutnya, ini adalah hasil dari uji kualitatif lemah. Dapat dilihat bahwa sampel yang meninggalkan jejak transparan setelah kertas buram dikeringkan adalah sampel margarin. Sementara ketiga sampel lainnya tidak meninggalkan jejak transparan. Maka sampel yang mengandung lemak setelah diuji kualitatif adalah margarin. Teman-teman, tadi adalah video praktikum tentang uji makanan secara kualitatif. Tadi sudah kita cari tahu dan kita buktikan nutrisi yang terkandung dalam beberapa sampel makanan dari keempat sampel yang kita uji. Sampel yang positif mengandung gula pereduksi adalah pisang, kemudian sampel yang positif mengandung protein adalah tempe. Lalu sampel yang positif mengandung karbohidrat pati atau amilum adalah sampel pisang dan sampel tepung. Dan terakhir, sampel yang secara kualitatif mengandung lemak adalah margarin.